Halo semuanya, kembali lagi di Poin Podcast in the Room. Bincang asik dan menarik, kepoin aja. Oke, halo semua sobat Poin semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kembali lagi nih bersama aku di sini dan tentunya aku nggak sendirian. Udah ditemenin mahasiswa kece kita, mungkin bisa sapa-sapa dulu sobat Poin yang ada di rumah. Oke, halo Sobat Poin. Perkenalkan, aku Yovan Erdianto dari program studi Aquakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 23. Waduh, halo Yovan, gimana Halo nih Khalid. kabarnya sekarang dan lagi sibuk apa nih Oke. akhir-akhir ini? Eh, Kabar aku baik Khalid hari ini. Buat kesibukan belakangan-belakangan ini, aku juga sebagai duta anti kekerasan Anti seksual kekerasan seksual. eh, sedang sibuk gitu ya, menyiapkan konten-konten buat edukasi followers aku. Wow, jadi for your information teman-teman semuanya, Yovan ini baru aja dilantik kemarin ya jadi duta anti Betul. kekerasan seksual Universitas Jenderal Sudirman. Nah, ngomong-ngomong tentang duta anti kekerasan seksual nih Yovan ya, langsung aja. Apa sih yang menjadi motivasi kamu daftar jadi duta? Sebenarnya aku tuh pribadi yang suka belajar gitu, Lik. Ketika ada apa-apa gitu, di situ aku niatkan buat belajar, termasuk buat di Duta Anti Kekerasan Seksual. Di sini aku juga banyak belajar mengenai kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Oke, berarti tujuan utamanya buat belajar gitu ya. Betul. Keren banget nih teman-teman sekalian. Oke, Yovan, berkaitan dengan kekerasan seksual nih ya. Akhir-akhir ini juga marak terjadi nih di media sosial, di lingkungan kampus kita sendiri, di Unsud. Itu tuh Betul. kasus-kasus kekerasan seksual sendiri. Nah, Yovan, gimana sih pandangan kamu sebagai duta anti kekerasan seksual melihat maraknya kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini? Kalau dari pandangan aku gitu ya, tentu sangat menyayangkan ya kejadian tersebut karena eh, kita mahasiswa berada di kampus itu niatnya buat belajar, malah naasnya ada kekerasan seksual yang itu akan berakibat fatal gitu buat kedepannya kita belajar di kehidupan kampus ini. Bener banget sih, aku juga ngelihatnya kayak miris gitu ya. Betul. Tempat untuk menuntut ilmu, untuk belajar dan berproses tapi malah dicoreng namanya oleh pelaku-pelaku kekerasan seksual itu ya Yovan ya. Terus juga nih Yovan kemarin juga di media sosial aku baru aja sempat baca teman-teman bahwa ada anak SMA yang mendapat perlakuan buruk dari kepala sekolahnya yang dilecehkan gitu ya. Itu juga sangat miris. Nah, ngomong-ngomong tentang kekerasan seksual lagi nih Yovan, sebagai duta anti kekerasan seksual itu tugas kamu ngapain sih? Iya, jadi tugas aku di Duta Anti Kekerasan Seksual itu Klik, yang pertama sebagai edukator gitu. Aku menyiapkan konten-konten buat mengedukasi pengikut-pengikut aku di Instagram ataupun di media sosial lainnya gitu. Selain itu, buat tugas lain memberikan ruang aman tentunya bagi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman tentunya, dan lebih spesifiknya lagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Wow, jadi edukator dan juga memberikan ruang aman ya Yovan sebagai duta anti kekerasan seksual. Keren banget sih. Terus selanjutnya Yovan, ini aku mau nanya-nanya aja gitu ya. Oke, nggak Berkaitan apa-apa. dengan kekerasan seksual. Apalagi sekarang tuh marak banget terjadi baik melalui kayak pelecehan, terus juga di media sosial juga terjadi. Nah, mungkin sebagai duta kamu bisa memberikan edukasi nggak sih buat teman-teman poin yang ada di rumah terkait dengan jenis-jenis kekerasan seksual yang ada itu apa aja? Iya. Pertama mungkin aku bakal bahas terkait kekerasan seksual itu sendiri itu apa gitu ya. Boleh banget. Apa tuh sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual kalau kita merujuk pada peraturan Mendikbud gitu, di situ disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu perbuatan merendahkan, menghina maupun melecehkan terkait organ reproduksi karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat pada penderitaan mungkin psikis gitu. Oke, berarti segala bentuk kegiatan merendahkan, melecehkan di mana di situ juga terjadi relasi kuasa itu bisa disebut suatu kekerasan seksual ya Yovan ya. Betul. Kalau Nah, buat jenis-jenisnya ya, Lik. Buat jenis-jenisnya tentu banyak. Yang pertama ada
kekerasan seksual verbal gitu. Verbal. Itu biasanya apa tuh Yovan? Verbal tuh. Kalau buat verbal, spesifiknya itu catcalling. Catcalling. Kita kayak apa ya namanya? Iya, aku juga sering dapat laporan gitu ya, teman-teman mahasiswa itu dapat catcalling Iya. gitu loh Yovan. Jadi kayak misal lagi jalan ada tukang pembangunan tuh kayak kiu kiu gitu ya. Betul. Yang nuansanya itu seksis gitu. Iya. Terus selain itu ada lagi nggak sih? Ada lagi tentunya yang bersifat non fisik, fisik maupun kekerasan seksual yang terjadi di media sosial. Media sosial tuh biasanya gimana tuh Van? Iya, kalau buat di media sosial itu biasanya lewat komen-komen biasalah netizen gitu. Jarinya nggak bisa Dikondisikan gitu ya. Iya. Oke, aku juga waktu itu sempat baca juga tuh kayak ada revenger porn di mana Iya. ada misal nih pacaran gitu ya, terus habis itu mereka melakukan perbuatan asusila dan sebagainya, terus direkam tanpa persetujuan, habis itu diancam, itu termasuk kekerasan kan ya. Betul, sangat termasuk. Dan itu teman-teman perlu perhatikan bahwa kita ketika bermedia sosial harus benar-benar sesuai dengan etika gitu ya Yovan. Jangan sampai hal-hal seperti kekerasan seksual di media sosial itu bisa terjadi. Harus dipikir berulang kali apa yang mau kita post maupun komen. Betul banget teman-teman. Tapi jangan sampai itu tuh membatasi teman-teman untuk berekspresi gitu ya di media sosial. Tapi tetap juga harus jaga jarimu gitu. Karena kalau Harimau. iya, dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu tuh. Gila sih Yovan ya, bahwa jenis-jenis kekerasan seksual itu ternyata banyak banget ya. Mulai dari tadi verbal, fisik mah udah pasti ya kayak pemerkosaan kayak gitu. Pelecehan, terus biasanya tuh ada juga nih kayak misal tiba-tiba dia meluk secara langsung, terus megang hal-hal intim bagi seseorang gitu ya, seperti payudara, kelamin dan sebagainya, itu juga salah satu bentuk kekerasan seksual ya. Betul. Gila sih teman-teman. Jadi mulai sekarang nih ya, kalau di Indonesia tuh bisa dibilang kita nih ya yang harus jaga diri. Predator kekerasan seksual tuh kayak aduh, karena udah terlalu banyak mungkin ya. Oke Yovan, kembali lagi ke topik nih ya. Kamu sebagai duta anti kekerasan seksual tentunya juga tadi memberikan ruang aman. Gimana sih Yovan dan teman-teman duta anti kekerasan seksual itu akan memberikan ruang aman untuk teman-teman yang ada di rumah itu? Iya, kita di lingkup duta anti kekerasan seksual itu sudah membuat akun Instagram Ruang Aman. Nah, di situ bisa dimanfaatkan buat sobat poin gitu ya, yang mengalami maupun melihat tindak kekerasan seksual bisa dikomunikasikan. Di mana tuh tadi Instagramnya namanya apa tuh? Ruang Aman. Ruang Aman. Oke. Iya, betul. Berarti teman-teman yang ada di rumah itu bisa melaporkan gitu ya ke teman-teman duta anti kekerasan seksual, yang nantinya juga itu bisa sharing cerita aja juga nggak masalah gitu ya Yovan ya. Betul. Terus ngomong-ngomong tadi memberikan ruang aman juga, sebagai duta itu kan juga di bawah dari Satgas gitu ya, Satgas PPKS Unsut. Nah, peran dari Satgas PPKS Unsut itu gimana sih Yovan? Iya, buat peran dari Satgas PPKS Unsut tentunya banyak gitu ya. Yang pertama mungkin dari segi pencegahan, dia memberikan edukasi juga. Itu biasanya kalau kita maba gitu ya, tentunya sobat poin juga pernah merasakan di situ ada semacam materi gitu masuk pada saat PKKM. Iya betul, aku juga dulu waktu semester 1 dapat itu ada kayak seminar seminar workshop gitu dari Satgas PPKS ya. Dulu di FISIP juga sempat ada tamu dari Satgas gitu. Terus Gitu. selain itu Yovan? Selain itu ada dari penanganan. Nah, dia tuh memberi layanan buat para korban gitu, bisa melaporkan dan nantinya bisa ditindaklanjuti, karena di dalam Satgas itu banyak divisi-divisinya. Ada yang terkait buat nanti penanganan ke meja hijau ataupun penanganan buat ibaratnya memberi Pendampingan gitu pendampingan ya. buat menghilangkan trauma gitu. Oke, berarti Satgas juga memiliki peran dalam penanganan serta pendampingan kepada korban gitu ya. Betul. Nah, itu juga
suatu hal yang bagus buat teman-teman sekalian. Mulai sekarang mungkin jangan takut gitu ya Yovan ya buat Betul. melaporkan, karena udah ada wadahnya juga. Tadi ada Duta Anti Kekerasan Seksual yang memberikan ruang aman. Selain itu juga ada Satgas PPKS juga ya untuk bisa memberikan penanganan. Terus Yovan, kadang tuh ya teman-teman yang ada di rumah tuh ngerasa takut, malu untuk ngelapor nih. Mungkin kamu sebagai duta ada nggak sih himbauan nih buat teman-teman untuk berani buat lapor? Iya, takut lapor gitu ya. Kalau aku memahami dari sisi korban gitu, dia tuh takut lapor karena biasanya di teman-teman sekitarnya itu tidak percaya gitu, malah menghakimi. Ih bener banget lagi. Nah itu yang harus kita benahi gitu. Aku, kamu gitu, kita semua sobat poin tentunya ketika ada pelaporan itu pikiran yang pertama harus kita pikirkan itu bahwa kita berada di korban gitu. Oke, berarti kita Jadi, harus berpihak di korban Iya, dulu ya. Jangan menghakimi. Karena apa, Lik? Gini, aku pernah baca gitu ya. Lebih baik kita salah Salah apa tuh? salah apa? Nanti dulu. Lebih baik kita Lanjut aja. lebih baik kita salah Dukung. lebih baik kita salah menduga gitu terkait pembohongan korban daripada kita salah buat mendukung predator Pelaku. kekerasan Wah, seksual gitu. Oke, jadi yang pertama kita harus berpihak dulu ya ke korban. Itu catatan buat teman-teman sekalian nih, ketika nanti ada temennya yang lapor gitu ya, jangan yang tiba-tiba kita emang bener gitu. Itu masa? kamu biasa itu kamu yang pakaiannya nggak bener aja gitu. Aduh, Itu sih- jangan. Itu sih bener. Kayak aku juga sering kayak sharing gitu sama teman-teman korban-korban tuh, bener tadi ketika mereka mau melapor itu tuh takut karena dihakimi dulu ya Iya, sebelum biasanya mereka gitu. melapor. Bajumu kali terbuka. Iya. Tapi ada tuh kasus kekerasan seksual di masjid, Iya, ya kan betul. ya? Di lingkungan pondok pesantren juga Di pondok banyak. pesantren juga ada, dan di lingkungan lainnya juga ada. Terus mungkin kamunya kali yang kecentilan, enggak juga, di lingkungan keluarga juga terjadi ya Iya. kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa ketika ada yang melapor berarti kita sebagai teman ya, sebagai teman dekat Harus itu mendukung. jangan Jangan menghakimi. menghakimi, tapi dikasih ruang aman dulu. Terus tadi selain itu gimana sih Yovan? Ada lagi nggak kira-kira Apa? bagaimana sih cara memberikan ruang aman gitu? Buat ruang aman dari Iya, agar kita bisa berani buat melapor gitu. kalau buat ruang aman agar kita berani melapor itu tentunya dari peran Satgas itu sendiri ya. Dia tuh ada yang namanya divisi hukum Oke. yang itu tuh bisa melindungi kita gitu dari segi hukum buat melaporkan korban untuk dihukum sebagaimana mestinya. Oke, berarti korban juga di situ privasinya dijaga ya pasti Betul. Yovan. Karena aku juga sering nih ngelihat bahwa ketika ada kasus kekerasan seksual itu malah korban-korban itu disebarkan gitu loh aib-aibnya, terus dikorek-korek dan sebagainya. Itu sih yang perlu jadi PR sehingga korban tuh jadi takut. Tapi dengan tadi adanya Satgas dan Duta, ternyata privasi dari korban itu pasti Dijaga. dijaga. Jadi teman-teman jangan takut buat melapor gitu. Wah ternyata peran Satgas dan Duta itu luar biasa banget ya dalam pencegahan kekerasan seksual ini teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Ketika nih Yovan ya, ada nggak sih Apa? selama kamu menjadi duta kasus-kasus yang terjadi di kampus atau yang marak terjadi yang udah kamu dapat laporannya? Iya, tentunya kemarin yang rame itu ya, Lik. Ada sebuah perusahaan gitu yang itu menawarkan buat iklan. Di situ terjadi kekerasan seksual. Oke. Itu termasuk juga tindak kekerasan seksual. Oke. Selain itu juga, Lik, di FISIP juga ya, kayaknya banyak terjadi di situ ketika ada pembangunan gitu. Di situ para tukang yang sedang membangun itu ada yang catcalling gitu ke mahasiswa.
Oh mungkin itu bukan di visipnya. Aku mau klarifikasi dulu nih. Iya. Itu lebih di eh, bagian di Seberang kampus depan. visipnya. Iya seberang visip. Itu Oh, tukang-tukang di sana itu maaf ya, sering banget. sobat visip. Iya sering banget apa namanya melakukan catcalling kepada mahasiswa yang maupun masyarakat yang lewat. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa di visip itu udah ada kebijakan bahwa tukang-tukang yang ada di sana itu nggak boleh catcalling dan itu akan ditindak secara tegas oleh kita sebagai duta anti kekerasan seksual sama teman-teman satgas relawan yang ada di visip. Jadi ketika nanti tukang-tukang yang ada di visip itu melakukan tindak catcalling atau kekerasan seksual itu pasti bakal ditindak tegas. Jadi Cap gitu di ya. visip dijamin gak ada kekerasan seksual, tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman harus berani lapor gitu. Oke Yovan, luar biasa banget materi yang luar biasa kita sharing-sharing berkaitan tentang kekerasan seksual. Mungkin terakhir nih ya dari Yovan sendiri ada nggak sih statement untuk teman-teman sobat pen yang ada di rumah agar berani buat melapor kepada duta dan satgas? Iya, pesan aku buat sobat poin semua, kita di lingkungan kampus tentu buat belajar gitu. Belajar. Ketika terjadi tindak kekerasan seksual itu hendaknya dilaporkan karena ketika itu dibiarkan saja korban-korban selanjutnya itu mungkin saja sedang menjadi intaian para predator seksual. Ketika kita sebagai korban pertama kali mungkin gitu ya melapor itu korban-korban selanjutnya itu dalam kata lain bisa kita selamatkan gitu. Oke. Itu yang mesti sobat poin garis bawahi. Harus berani melapor karena laporan yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan korban-korban selanjutnya. Oke, luar biasa sekali berani lapor gitu ya Yovan. Wow, sobat poin luar biasa banget nih ya perbincangan kita hari ini bersama dengan Duta Anti Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Sudirman terkait dengan kekerasan seksual. Terakhir nih ya, sobat poin jangan lupa untuk jaga diri dan berani buat melapor. Karena ketika kita berani melapor, kita akan menyelamatkan korban-korban lainnya dan jangan takut privasi juga aman gitu ya, terjaga. Baik sobat poin, demikianlah perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah setia menonton dan mendengarkan apa yang kita bahas. Semoga apa yang disampaikan kita hari ini bisa memberikan manfaat gitu ya. Terakhir nih teman-teman duta ada jargon gak sih Yovan? Ada tentunya Lik. Ada. Mungkin bisa tuh disampaikan ke sobat poin gimana sih jargonnya? Jadi jargon dari Duta Anti Kekerasan Seksual itu satu rasa, satu rasa, satu tujuan, satu suara, suara, wujudkan perlindungan. Coba kita ulangi lagi ya satu kali ya. Jargon dari Duta Anti Kekerasan Seksual ada nggak sih Yovan? Iya ada dong. Jadi nanti ketika aku bilang tolak anti kekerasan seksual, kita tadi yang sudah aku praktekkan gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Ada nggak sih Yovan jargon dari Duta Anti Kekerasan Seksual? Iya, tentunya ada Halik. Ulang lagi. Oke, terakhir nih ya teman-teman, ada nggak sih Yovan jargon dari Duta Anti Kekerasan Seksual? Iya, tentunya kami dari Duta Anti Kekerasan Seksual ada jargon buat kampanye gitu ya. Oke, gimana tuh? Mungkin bisa disampaikan ke sobat poin Ya, sekalian. jadi ketika aku bilang nanti tolak anti kekerasan seksual, teman-teman sobat poin bisa balas dengan satu rasa, satu suara, satu tujuan, wujudkan perlindungan. Wah, wujudkan perlindungan. Luar biasa banget Yovan, terima kasih ya udah berbincang-bincang bersama kita. Terima kasih kembali. Oke, sobat poin, demikianlah terima kasih udah setia bersama kita di sini. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Sobat KIPK Unsud. Dan sampai bertemu lagi di poin selanjutnya. Bincang asik dan menarik. Kepoin aja. Dadah.